Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, walafiat, dan di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua dalam kondisi ya semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Pertemuan kita pagi hari ini adalah merupakan pertemuan kedua setelah pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang satu tema pengantar berkaitan dengan mata kuliah filsafat hukum Islam, dan ini tentu merupakan satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kita mulai pembelajaran kita ini dengan kembali mereview. Ya, kita review sedikit lagi. Ya, kita kembali dalam istilah kita murajaah. Ya, kita mereview sedikit agar ingatan kita dan memori kita ini eh, tersegarkan kembali dan bisa mensinkronkan antara satu materi dengan materi yang berikutnya. Nah, jika pada pekan yang lalu kita telah menjelaskan tentang definisi filsafat hukum Islam, tiga suku kata ini secara etimologi, juga secara terminologi. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang satu tema penting yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata kuliah ini, yaitu sumber hukum Islam dan metode berijtihad. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, kita melihat dulu apa harapan daripada pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, mata pelajaran ini, ya khususnya tema ini, ya bertujuan untuk mengupayakan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa mengidentifikasi sumber dan karakteristik hukum Islam secara filosofis. Artinya, seorang mahasiswa setelah mempelajari ini, maka ia akan mampu mengklasifikasi, ya, mengidentifikasi sumber-sumber hukum Islam yang akan kita jelaskan setelah ini. Ya, ia mampu mengidentifikasi sumber hukum Islam, ia mengetahui karakteristiknya, ya, sumber yang pertama, sumber yang kedua, sumber yang ketiga, dan seterusnya, ya, secara ya filosofis. Nah, ini harapan dari mata kuliah yang sedang kita ajarkan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama berkaitan tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam yang paling penting dan nomor satu adalah Al-Quran. Nah, ini semua kita sepakat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang diturunkan untuk memberikan arahan, langkah-langkah teknis bahkan kepada kita, ya, untuk merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang fungsi Quran ini sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada tentang akhlak, di dalamnya ada tentang ibadah. Ya. Adapun hukum-hukum di dalam Al-Quran itu terbagi dua, ada yang sifatnya mufassal, ada yang sifatnya mujmal. Mufassal itu yang terperinci, dijelaskan detail, dan ada yang yang mujmal, yang sifatnya ya umum, sifatnya hanya umum. Dan ini bisa kita lihat contohnya yang mufassal, misalnya tentang masalah zakat, ya, masalah warisan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Yang yang mujmal contohnya seperti salat. Allah mengatakan inna as-salah 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu merupakan suatu hal yang wajib, ditetapkan waktunya tetapi tidak dijelaskan berapa jumlahnya.
Nah, ini gambaran tentang Quran sebagai sumber dasar bagi umat Islam menetapkan sebuah hukum. Sumber yang kedua adalah as-sunnah atau biasa juga kita kenal dengan istilah al-hadis. Adalah sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang hukum sebuah perkara. Ya. Nah, fungsi daripada sunnah ini yang paling penting adalah menjelaskan apa yang tidak terdapat atau apa yang sifatnya mujmal di dalam Al-Quran. Nah, seperti tadi sholat, hukumnya wajib, waktunya telah ditetapkan, tapi jumlah rakaatnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka datanglah hadis atau sunnah ini menjelaskan dan memberikan informasi detail tentang masalah tersebut. Nah, sumber hukum yang ketiga, dan ini merupakan kajian yang akan kita titik beratkan di sini, adalah al-ijtihad. Ya, ijtihad adalah merupakan satu dari langkah, satu daripada bentuk upaya untuk menetapkan hukum di dalam Islam. Ya, apa itu ijtihad? Ya, coba ada mahasiswa yang bisa sebutkan? Ya. Tentu secara bahasa, ijtihad ini berasal dari bahasa Arab, ijtihada yajtahidu, ijtihadan mujtahidan. Ijtihada bersungguh-sungguh. Ya, ijtihad kesungguh-sungguhan dan mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, maka ijtihad adalah suatu upaya atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh seorang mujtahid atau kita kenal dengan istilah ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari definisi ini, teman-teman mahasiswa semuanya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ijtihad itu yang pertama usaha sungguh-sungguh, ikhtiar. Jadi bukan serampangan dan seadanya saja, sungguh-sungguh. Ya, dengan mempergunakan segenap kemampuan, seluruh kemampuan, ya. Bukan hanya seadanya saja. Yang ketiga dilakukan oleh seorang yang disebut sebagai mujtahid, ahli hukum. Apa yang ia lakukan? Memberikan kepada kita garis-garis hukum, arahan-arahan hukum, yang mana hukum ini belum lagi jelas di dalam Quran dan juga belum ada penjelasan secara eksplisitnya di dalam sunnah. Jadi ada empatnya item di dalam penjelasan tentang ijtihad. Upaya sungguh-sungguh, kemudian menggunakan kemampuan semaksimal mungkin dilakukan seorang mujtahid menetapkan sebuah hukum yang belum ada kejelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, semoga ini bisa dipahami teman-teman mahasiswa semuanya. Landasan hukumnya di dalam Islam yang paling pertama dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang wajibnya atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, para pemimpin. Lalu setelah itu Allah menjelaskan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kita berdebat, berselisih pendapat, bersilang pendapat pada satu perkara yang tidak ada dalam Quran, tidak ada juga dalam sunnah, ya, maka kita kembalikan kepada Quran dan sunnah. Artinya kita kembalikan untuk mencari benang merahnya di mana kira-kira persambungan permasalahan itu yang ya dengan Quran dan juga hukum-hukum yang ada di dalam sunnah. Jadi ini ya, ini dan tentu untuk merumuskan hukum tersebut yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, inilah ranah para mujtahid atau ranah ya al-ijtihad itu sendiri. Nah, dalam Sunnah tentu diantaranya adalah hadis Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, innaka ta'ti qauma ahlal kitab. Nah, ya Muaz, engkau akan mendatangi sekelompok kaum ahli kitab. Kira-kira ketika sampai nanti di sana apa yang akan engkau ya ajarkan dan bagaimana engkau menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Maka Muad mengatakan saya akan selesaikan menjawab dengan apa yang ada dalam Quran dan dalam Sunnah. Maka Nabi mengatakan dan bertanya kepadanya, jika tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah,
Mu'adz mengatakan saya akan berijtihad dan jawaban itu diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwa ijtihad ini merupakan satu dari wasilah yang bisa diupayakan atau dilakukan untuk memberikan solusi hukum terhadap sebuah perkara yang belum lagi didapatkan dalam Quran dan dalam Sunnah. Bentuk ijtihad ada dua, ada ijtihad yang disebut fardhi, ada yang disebut dengan ya jama'i. Fardhi individual dan jama'i itu adalah ijtihad kolektif. Tentu ini sangat mudah kita bisa melihat dari pembagiannya. Yang fardhi itu individu berarti ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Ya, adapun kolektif ini adalah ijtihad yang dilakukan bersama-sama. Artinya ahli ilmu, ya para mujtahid berkumpul melihat satu problem, satu masalah, lalu mereka diskusikan, adu argumen, dan setelah itu menyimpulkan satu hukum. Itulah yang disebut dengan ijtihad jama'i. Kemudian objek ijtihad itu tiga pada umumnya. Ya, pada permasalahan yang hukumnya sifatnya dhanni, bukan yang sifatnya hukum tetap. Ya, ya, bukan hukum tetap, tapi yang sifatnya dhanni. Ya, artinya perkara tersebut belum terpaparkan dengan jelas ya hukumnya dalam Quran dan juga dalam Sunnah. Kemudian hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Nah, banyak ini perkara-perkara muamalat, ya, perkara-perkara jual beli hari ini dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu semua merupakan ya sebab-sebab yang menimbulkan eh, persoalan yang membutuhkan ijtihad untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban ya terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya ada syarat mujtahid. Ini cukup banyak. Yang pertama menguasai bahasa Arab, memiliki kemampuan memahami isi dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, kemudian mengetahui hadis-hadis hukum atau yang disebut dengan hadis-hadis ahkam yang membantunya untuk memahami persoalan-persoalan yang ada, menguasai sumber hukum Islam, mengetahui kaidah-kaidah fikih, ya, mengetahui rahasia tujuan hukum Islam, jujur, ikhlas, ya, dan diantaranya adalah menguasai ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang relevan untuk membantu ya memberikan jawaban terhadap sebuah objek yang diijtihadkan. Nah, ini opsinya bisa ia yang belajar sendiri, mujtahid itu, atau ia mau melibatkan orang-orang yang pakar di dalam apa yang akan diselesaikan atau apa yang akan dijawab di dalam problematika yang sedang dihadapi di tengah-tengah umat. Nah, ini teman-teman mahasiswa, saya kira tentu ini bisa memberikan satu gambaran kepada kita bahwa agama kita ini merupakan agama yang sangat-sangat luas. Di sana ada apa yang disebut dengan ijtihad, di mana permasalahan yang tidak terdapat di dalam Quran dan Sunnah itu tidak begitu kaku, ya, karena ada ijtihad di sana yang bisa membantu kita untuk mencari jawabannya. Dan yang paling penting, bagaimana kita membangun toleransi dan juga membangun sikap saling memahami terhadap perbedaan-perbedaan ijtihad yang ya, kita miliki. Selama berlandas dan Quran dan Sunnah dan juga melalui upaya maksimal sebagaimana tadi kita sudah sebutkan di awal kali, maka mari saling memahami. Dan terakhir, sebelum kita tutup, saya akan berikan tugas, silahkan dikerjakan tugas mandiri masing-masing mahasiswa mencari satu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, silakan baca, silakan dengar, silakan diskusikan, di mana masalah ini membutuhkan ijtihad untuk menyelesaikan atau memberikan jawaban. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan diskusikan dan setelah itu kita akan buat tugas per kelompok untuk me- mengupayakan pendalaman-pendalaman lagi di dalam mata pelajaran ini. Baik, terima kasih kepada semua mahasiswa atas atensi dan juga perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.